Jumpa kembali di hari ini teman-teman, saudara-saudari semua. Terima kasih Anda yang menyimak ya. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Piala hati saya, hati Anda, lebih-lebih Anda yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen ya. Anda yakin hari ini adalah hari di mana kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan bagaimana saya dan Anda hidup ya. Entah sebagai orang tua, entah sebagai pekerja, entah sebagai pegawai, entah sebagai orang yang memang sudah pensiun. Saudara, kita tetap menjadi hamba-hamba Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu memiliki misi ya. Misinya satu, memperkenalkan Yesus melalui kehidupan kita. Dan kedua, tetap kita juga mendukung, mendorong sesama jemaat Tuhan untuk bangkit, menyadari tanpa anugerah Tuhan kita sia-sia. Anda kembangkan sendiri ya. Yohanes pasal kelima, mulai di ayat pertama, firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Saudara, saya tidak akan berbicara tentang hal tersebut, tetapi satu hal yang lebih menarik, yaitu di ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun, saudara. Entah selama itu tiap hari, tiap bulan, tiap tahun selama 38 tahun, apakah dia sudah menunggu di situ atau tidak. Tetapi setidak-tidaknya sudah lama sekali orang ini ada di situ. Ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya. Ini bukan Yesus, saudara, tetapi ini saya. Anda sakit, Anda punya penyakit, berserulah kepada Tuhan Yesus kalau Anda mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan Yesus bisa menjamah menyembuhkan Anda. Saya bukan Tuhan Yesus. Saya hanya mengarahkan Anda kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sudah lama terbaring itu, "Maukah engkau sembuh?" Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Orang lain sudah turun mendahului aku. Mereka saling berebutan. Tidak ada orang yang menolong aku dan bisa aku mintai tolong. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepada orang tersebut, "Bangunlah, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bayangkan, saudara, setelah sekian lama bertahun-tahun
mengharapkan ada orang yang akan membawa dia untuk masuk ke kolam itu nomor satu supaya sembuh. Tidak ada. Di sini ada Yesus yang datang bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Dia tidak tahu kalau itu Yesus. Dia baru tahu nantinya kalau itu Yesus setelah pada adegan berikutnya. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan pertolongan untuk menyembuhkan aku. Aku sudah ke dokter, aku sudah ke dukun, aku sudah ke tempat yang terpelosok, aku sudah ke tempat yang termodern. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan aku. Saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Berserulah dalam hati Anda, Tuhan, aku mau engkau sembuhkan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, apa yang terjadi, saudara? Sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ada pelajaran yang lain lagi. Selain saudara Yesus hanya menyembuhkan dengan perkataan, dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Ya, siapa yang tidak mau disembuhkan, saudara? Maukah engkau ditolong orang? Aku tidak mau tolong orang, aku tidak suka orang itu. Ya. Aku tidak suka itu pemimpin oposisiku, tidak mau. Tidak suka itu pemimpin agama lain, tidak mau. Ya. Tetapi bagi Anda yang mau disembuhkan oleh Yesus, tidak peduli siapa Anda, datanglah, berserulah kepada Yesus. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Laung dia baru saja dilepaskan dari permasalahan yang begitu menyiksa hidupnya selama puluhan tahun. Begitu dia baru dilepaskan dari permasalahan itu, disembuhkan, orang Yahudi berkata, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Sudah berapa lama dia menderita, tetapi yang dia dengar justru seperti itu, saudara ya. Sadis. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia lebih nyata daripada kamu yang hanya bisa berkata ini, berkata itu, tidak mau menolong, tidak bisa menolong, hanya bisa melarang, ya. Aturan-aturan memang ada yang baik, tetapi aturan-aturan justru sebagian, saudara, kalau Anda tidak perhatikan, itu dipakai oleh pemimpin Anda untuk apa? Untuk mengikat beban, untuk mengunci Anda supaya Anda tidak lari mencari kebenaran di tempat yang lain, untuk nakut-nakuti Anda. Tapi lain halnya dengan orang yang disembuhkan oleh Yesus. Yang menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, ya. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu, ya. Yesus tidak mempromosikan dirinya. Begitu Yesus mendatangi dia secara pribadi dan orang itu
disembuhkan oleh Yesus, Yesus menghilang. Ya. Lain halnya yang Anda lihat saat ini, sebagian mempromosikan ibadah penyembuhan, ya, dipromosikan besar-besaran. Yang terjadi apa, saudara? Apakah benar-benar ada penyembuhan? Ya, Anda sendiri yang menyaksikan keasliannya, Anda sendiri yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, mudah-mudahan asli, saudara. Ya, kalau tidak, Anda bermain-main dengan Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Kalau Anda ingin memperkenalkan Tuhan, nomor satu yang paling kuat dan hebat itu adalah menyaksikannya dengan bagaimana saya dan Anda hidup tiap hari dirubah, tiap hari dibereskan, ya, oleh Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah itu lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Mungkinkah orang itu menderita sakit karena perbuatan dosanya? Sehingga Yesus berkata, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi." Ya. Kita yang sudah bertobat, saudara, kita yang sudah disembuhkan dari dosa-dosa kita, janganlah kita juga kembali mempraktekkan kehidupan di dalam dosa. Ya. Atau tidak, kalau tidak, saudara, kita hanya akan membuat hati kita semakin bebal kepada Tuhan. Ya. Seolah-olah kita mau dekat dengan Tuhan, tetapi hati kita sebetulnya jauh, sangat jauh, bahkan telah bebal dan tertutup oleh Tuhan. Ya. Tidak bisa membuka hatinya bagi Tuhan. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena Yesus melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya. Ini adalah contoh apa, saudara? Contoh kemunafikan yang luar biasa. Mereka justru mau mencari Yesus untuk dianiaya karena apa? Yesus menolong, menyembuhkan orang tersebut di hari Sabat. Jangan jadi pemimpin agama yang seperti itu. Melihat orang ada yang menolong jemaat Anda, tetapi karena sedang waktu ibadah, justru Anda aniaya. Sedangkan Anda sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu tidak bisa menolong apa-apa, saudara. Ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan lagi menganiaya, tetapi mau membunuh Yesus. Kebencian yang terus bertumbuh dan bertambah luar biasa, saudara, ya. Gelapnya kegelapan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah. Ya, memang Yesus adalah Allah, yang mana banyak dari Anda yang mendengarkan sampai saat ini masih tidak percaya, sama seperti orang-orang itu, kalau Yesus adalah Allah. Ya. Sebagian orang hanya percaya kalau Yesus itu guru, kalau Yesus itu nabi. Saudara, belajarlah dari orang-orang yang membenci Yesus itu, karena mereka tahu sebetulnya Yesus itu adalah Allah. Tuhan memberkati.